Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, bertemu lagi bersama kita di Sekolah Minggu GKJ Jatino. Bersama saya, Mbak Cynthia, Saya Mbak Prasti. dan ada Mbak Loren, Mas Agung, Mbak Grace, dan Mas Steven. Nah, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Yang semangat ya. Masih semangat adik-adik? Harus dong. Biar lebih semangat, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Ambil sikap duduk yang baik, tangan dilipat, dan matanya ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati kami hingga saat ini kami bisa sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan.
Bertemu lagi dengan saya Mbak Mika. Nah, kali ini Mbak Mika akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat 4 yang begini bunyinya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Shalom adik-adik. Tadi kalian sudah mendengarkan pembacaan firman yang dibacakan oleh Mbak Mika. Kali ini Bu Tika akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bersama Saling Melayani. Adik-adik, kalian tanpa terasa sudah hampir 3 bulan ya belajar di rumah, beribadah di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah. Tentunya kalian sekarang sudah mulai merasa jenuh. Tapi kalian harus tetap sabar dan ikuti semua yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, selama kegiatan kalian di rumah, pernah enggak kalian membantu? Misalnya membantu orang tua, membantu kakak atau adik di rumah? Ya, pasti pernah. Apa saja itu? Ya, kalian bisa menyebutkan satu persatu ya. Tentu semua kegiatan yang positif yang bisa memberikan dampak buat keluargamu. Pagi ini, Bu Tika akan menyampaikan sebuah cerita. Cerita ini berjudul 4 Sekawan. 4 Sekawan ini menceritakan tentang 4 sahabat yang saling mendukung satu dengan yang lain. Ayo kita ikuti ceritanya. 4 Sekawan bercerita tentang 4 sahabat yang terdiri atas 4 binatang. Yang pertama ada si dadak atau landak, cici atau kelinci, sangsang atau musang, dan kuskus atau tikus. Sore itu, kuskus mengajak teman-temannya main ke rumah. Si kuskus menyediakan hidangan kue yang sangat lezat. Teman-temannya sangat bersukacita di situ. Mereka menikmati hidangan kue buatan kuskus. Namun, tiba-tiba hujan lebat turun. Dan lihatlah, mereka berlarian ke rumah masing-masing. Si kuskus juga masuk ke dalam rumahnya. Hujan turun begitu lebatnya, sehingga kalian lihat terjadilah banjir. Banjir itu memasuki rumah kuskus, masuk lewat jendela, masuk lewat pintu, sehingga kuskus sampai ketakutan. Dia naik ke atas, memanjat atap. Dia berteriak, "Tuhan tolong, aku takut, nanti aku bisa tenggelam, rumahku juga." Tidak lama kemudian, teman-temannya datang ke rumahnya. Ya, ada si dadak,
Sangsang, Cici, dan ada satu lagi. Siapa itu? Ada yang berkulit hijau. Dia adalah dodok atau kodok. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka menggali tanah. Untuk apa ya mereka menggali tanah tersebut? Ya, ternyata mereka bertujuan untuk mengalirkan air banjir itu supaya bisa berpindah tempat. Dan mereka berhasil. Lihat, airnya mengalir keluar. Setelah air banjir itu keluar, mengalir, maka terlihatlah si Kuskus berada di atas cerobong asapnya dan rumahnya berantakan. Dia menangis terseduh-seduh. Aduh, rumahku hancur berantakan. Bagaimana aku nanti tidur? Bagaimana aku bisa membuat kue? Teman-temannya semua sedih. Tenang Kuskus, kata Landak. Kami akan membantumu. Kita akan berusaha untuk membangun rumahmu kembali. Dan akhirnya teman-teman Kuskus membantu Kuskus untuk mendirikan rumahnya kembali. Coba dilihat. Di situ ada si Dadak yang menggergaji papan. Kemudian ada Sangsang yang menyusun batu bata. Dan ada si Cici sedang mengaduk semen. Lalu siapa itu yang paling jauh? Ya, itu Kuskus. Kuskus membawa batu bata. Dengan kerjasama, dengan saling membantu, mereka bisa mendirikan rumah Kuskus. Dan rumah itu dapat berdiri kembali dengan indahnya. Lihatlah mereka bersuka cita melihat rumah Kuskus berdiri kembali. Mereka bernyanyi-nyanyi, bergembira. Nah, adik-adik, dari penyampaian cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa seorang sahabat itu pasti akan saling peduli, saling membantu. Tidak hanya saat senang, tapi juga saat sedih. Kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya agar mereka menjadi mitra kerja Tuhan Yesus. Mitra kerja atau teman kerja. Teman kerja yang bagaimana yang diinginkan Tuhan Yesus? Teman kerja yang mau melayani, mau mengasihi, dan yang terutama adalah punya belas kasih. Belas kasih ini harus dilakukan dengan tindakan, tidak hanya kata-kata. Misalnya saat teman-temanmu sakit, kalian bisa menengok dan mendoakannya. Ketika temanmu kekurangan, kalian bisa berbagi apapun yang kalian punyai. Banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk bisa saling melayani, saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itu, siap ya anak-anak sekolah minggu GKJ Jatinom, anak-anak yang mau bersama-sama saling melayani dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Gimana firman Tuhannya tadi? Luar biasa bukan? Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukkan dalam amplop ya. Setelah itu diberikan kepada orang tua, lalu diserahkan kepada guru sekolah minggu. Jangan lupa ya. Nah, kali ini persembahan kita akan diiringi dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Hosana
sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami telah selesai melaksanakan sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan dan orang-orang yang akan menggunakan uang tersebut dan mengelolanya dengan baik. Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, kiranya Engkau memberkati kami yang berada di rumah masing-masing dan orang tua kami yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk lagu penutupnya kita mau memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus. Nah adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa tunjukkan kasih setiamu kepada sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.